Setiap produk yang dijual memiliki sebuah cerita, bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang bagaimana biaya dikelola agar usaha tetap bertahan dan memperoleh keuntungan. Inilah hasil penelitian kami mengenai penerapan target costing pada UMKM Kondok Dapur Mami. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil project based learning mengenai analisis sistem perencanaan dan pengendalian biaya menggunakan metode target costing pada UMKM Kondok Dapur Mami. Objek penelitian kami adalah UMKM Kondok Dapur Mami, sebuah usaha kuliner yang dimiliki oleh Bapak Jarod Setiarto dan telah berdiri sejak tahun 2022. Ide usaha ini berawal ketika anak pemilik mencoba produk kondok dari daerah lain. Melihat peluang pasar yang cukup baik, pemilik kemudian melakukan berbagai percobaan resep, pemilihan bahan baku, hingga akhirnya menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas. Saat ini, Kondok Dapur Mami beroperasi setiap hari mulai pukul 7 malam hingga 1 pagi. Dalam kondisi normal, usaha ini mampu menjual sekitar 60 kondok per hari, sedangkan pada kondisi ramai, penjualan dapat mencapai 70 hingga 80 kondok. Dan pada kondisi sepi, berkisar 40 hingga 60 kondok. Strategi pemasaran yang diterapkan lebih mengutamakan word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut, sehingga kualitas produk menjadi faktor utama dalam mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, pengumpulan data. Untuk memperoleh data penelitian, kami menggunakan 3 metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi usaha, proses produksi, serta aktivitas operasional yang berlangsung setiap hari. Wawancara dilakukan bersama pemilik usaha untuk memperoleh informasi mengenai sejarah usaha, biaya produksi, sistem pengelolaan biaya, serta penentuan harga jual. Sedangkan dokumentasi dilakukan sebagai bukti pendukung selama proses penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa seluruh aktivitas usaha masih dikelola secara langsung oleh pemilik, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penjualan kepada konsumen. Usaha ini belum memiliki sistem pencatatan keuangan maupun penyusunan anggaran secara formal. Seluruh keputusan mengenai pembelian bahan baku masih didasarkan pada pengalaman pemilik, perkiraan jumlah penjualan harian, serta ketersediaan stok bahan baku. Selain itu, monitoring dan evaluasi biaya juga belum dilakukan melalui laporan keuangan, melainkan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi usaha sehari-hari. Setelah memperoleh data, kami melakukan analisis struktur biaya dengan mengelompokkan biaya berdasarkan perilakunya. Biaya tetap pada Kondok Dapur Mami berupa biaya sewa tempat sebesar Rp550.000 per bulannya, yang mencakup biaya listrik, air, serta kebersihan. Biaya variabel terdiri atas bahan baku utama seperti mozzarella, tepung, sosis, susu UHT, telur, gula, dan bahan pelengkapnya berupa berbagai topping, serta kemasan yang jumlah penggunaannya berubah sesuai dengan volume produksinya. Sedangkan biaya semi variabel terdiri atas penggunaan gas LPG dan biaya transportasi untuk pembelian bahan baku. Selanjutnya kami mengidentifikasi cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya biaya dalam kegiatan operasional usaha. Berdasarkan hasil analisis, volume produksi merupakan cost driver utama karena semakin banyak produk yang diproduksi, maka semakin besar pula penggunaan mozzarella, sosis, tepung, susu, serta kemasan. Selain itu, penggunaan gas LPG dipengaruhi oleh lama produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh frekuensi pembelian bahan baku, sedangkan biaya sewa tempat dipengaruhi oleh lamanya penggunaan tempat usaha. Identifikasi cost driver ini penting karena dapat membantu pemilik memahami faktor-faktor yang mempengaruhi biaya sehingga pengendalian biaya dapat dilakukan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian, kelompok kami memilih target costing sebagai metode kajian. Metode ini dipilih karena mampu digunakan untuk menganalisis apakah biaya produksi yang dikeluarkan masih berada dalam batas biaya yang diperbolehkan agar target keuntungan tetap dapat dicapai.
Berdasarkan hasil wawancara, harga jual produk kondok dapur mami saat ini adalah sebesar 15.000 per porsi. Pemilik usaha menargetkan keuntungan sebesar 30% dari harga jual. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh margin laba sebesar 4.500, sehingga target kos yang diperbolehkan adalah 10.500 per porsi. Selanjutnya, dilakukan perhitungan terhadap biaya produksi aktual. Berdasarkan total biaya produksi sebesar Rp532.867.000 dan volume produksi normal sebanyak 60 porsi, diperoleh aktual cost sebesar Rp8.881 per porsi. Dengan demikian, terdapat selisih biaya sebesar Rp1.619 per porsi antara target cost dan aktual cost. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktual cost masih lebih rendah dibandingkan target cost. Artinya, biaya produksi yang dikeluarkan kondok dapur mami masih berada di bawah batas biaya yang telah ditetapkan sehingga target keuntungan sebesar 30% masih dapat dicapai. Efisiensi biaya ini didukung oleh penggunaan bahan baku yang cukup terkendali, jumlah produk gagal yang relatif rendah, serta strategi pemasaran yang tidak memerlukan biaya promosi, karena mengandalkan rekomendasi dari pelanggan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa usaha ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Kondok dapur mami belum memiliki sistem pencatatan keuangan, penyusunan anggaran, maupun monitoring biaya secara formal. Seluruh pengelolaan usaha masih dilakukan berdasarkan pengalaman pemilik, sehingga proses evaluasi biaya belum didukung oleh data keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, kami merekomendasikan agar kondok dapur mami mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana, menyusun anggaran pembelian bahan baku secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi biaya secara rutin, serta memanfaatkan metode target costing sebagai dasar dalam menentukan harga jual dan menjaga tingkat keuntungan usaha. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa keberhasilan sebuah UMKM tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya secara efektif. Melalui penelitian ini, kami memperoleh pengalaman langsung mengenai penerapan konsep perencanaan dan pengendalian biaya pada dunia usaha, sekaligus memahami pentingnya pengelolaan biaya dalam menjaga keberlanjutan sebuah UMKM. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Jarod Setiarto selaku pemilik UMKM Kondok Dapur Mami atas kesediaannya menjadi narasumber, kepada dosen pengampu atas pembimbingannya, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Project Based Learning ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.